Badanku gini, kok aku pendek. Aku malah insecure karena tinggi. Udah jelek, gendut, hitam, cengeng lagi. Teman-teman pasangan saya itu ganteng-ganteng, sedangkan saya kayak kadal gini. Disclose, don't close. Pernah gak sih kamu insecure? Pernah. Pernah. Ya pernah. Pernah. Ya pernah sih saya insecure pada orang. Sering banget pasti pernah. Pernah, pasti pernah. Pernah. Pernah lah mbak, yo kayak umumnya orang lah mbak. Insecure jujur gak pernah. Gak pernah sama Gak sekali. pernah sama sekali. Nggak pernah. Orangnya pede, Pak. Oke, siap. Apa yang membuat kamu insecure? Mungkin aku dulu pikirnya dari penampilan dulu mbak. Fisik. Gendut Fisik berarti. fisik iya fisik Apa bagian apa? Maksudnya kurus karena terlalu kurus atau terlalu tinggi malah wajahku jadi- Oh wajah. Dari segi ketampanan, teman saya banyak yang tampan. Terus Badanku gini, kok aku pendek. Aku malah insecure karena tinggi. Gini kok nggak sebagus sama yang teman-temannya lainnya. Teman-teman pasangan saya itu ganteng-ganteng, sedangkan saya kayak kadal gini. Mbak. Dulu tuh aku tuh ngerasa orang-orang minder sama aku, apalagi orang-orang juga banyak kan yang bilang sama aku, cari cowok susah loh, kamu tinggi. Itu malah buat aku insecure, malah apa ya, orang yang mikir itu adalah kelebihan itu malah bikin aku insecure. Cuman semakin kesini aku malah bersyukur sih apa yang ada di diri aku. Kalau laki-laki biasanya dari kemapanan, biasanya dari materi biasanya kalau laki-laki. ketika melihat orang sudah sukses di usia yang seperti saya dan saya masih belum berbuat apa-apa, itu membuat insecure tersendiri dalam diri saya. Ya artinya melihat kesuksesan orang, melihat orang lebih di atas kita itu ya ada rasa insecure lah dalam diri. Soalnya kan kalau tuntutan sebagai seorang lelaki kan harus bertanggung jawab, baik di keluarga sama pasangan. Jadi yang pertama harus settle dulu. Ceritain satu pengalaman yang bikin rasa insecure itu besar banget. Kalau insecure banget kayaknya belum pernah. Cuma insecure-nya itu masih dalam level sedang atau masih apa ya, menengah lah. Kayak waktu SMA itu jadi korban bully gara-gara udah hitam, gendut, terus kayak yang nggak terlalu terlihat gitu di orang-orang. Jadi kayak ngapain sih? Jadi mungkin karena aku jelek dan hitam, gendut, terus mereka tuh kayak kesel gitu ngeliatnya. Jadi mereka tuh suka banget ngebulinya gitu. Dan aku ya nangis gitu. Jadi makin udah jelek, gendut, hitam, cengeng lagi. Jadi makin deh. Ya itu sih yang bikin insecure banget. ada yang bilang ke aku cowok bener-bener baru banget, aku sedih banget kalau ingat-ingat ini, ya ampun. Ya aku nggak nangis, maksud tuh kita nggak terlalu dekat, kita tuh aku juga nggak mengharapkan apa-apa ke dia, kita chatan tuh juga baru beberapa hari tok gitu loh, dan nggak yang mengarah ke pendekatan, kita cuma temen. Terus bahasanya udah mulai panjang, terus tiba-tiba dia bilang gini, sampai aku hafal banget, bukannya gombal, kamu tuh cantik tapi body kamu yang mungkin bikin orang nggak tertarik. Terus di dalam kurung, bukan body shaming, dia bilang gitu. Padahal itu sangat menjelaskan kalau dia itu lagi body shaming. Kawan saya seangkatan fakultas yang sudah bisa menyelesaikan studinya itu 3,5 tahun, sedangkan saya di saat dia wisuda tersebut masih belum mengerjakan skripsi, dan itu menjadi insecure tersendiri, tekanan bagi saya. Karena aku saat ini kan belum lulus dan masih skripsi. Nah, kayak di lingkungan sekitar kan kayak jadi bahan omongan, kenapa di umur segini lama banget kuliahnya dan segala macam. Dan itu kan kayak jadi beban pikiran sekali gitu. Tuh kemarin waktu ngirim story WA ke saya, katanya pengen dibeliin kosmetik, tapi ya gimana, dana pelajar nggak bisa beliin. Kalau ulang tahun gitu kadang mikir kok misalnya cuma ngasih kayak gini doang gitu. Ya yang bikin aku insecure banget itu waktu SMA. Jadi kan ya wajar lah, SMA kan belum tahu skincare, bersihin muka aja tuh nggak paham gitu loh. Lah itu aku dulu tuh pernah dibully sama teman aku. Ya mungkin itu guyonannya biasa aja ya bagi mereka, tapi aku tuh sakit hati banget waktu teman aku tuh bully aku gara-gara muka aku hitam, kusam. Sekarang sih kan aku lagi cari kerja, nah itu kan rata-rata good looking, nah itu jadi insecure aku tiap hari kalau mau daftar.
pas saya kan ikut kayak apa taekwondo itu kan, mungkin pernah ketemu lawan yang tinggi, itu bener-bener insecure lah, mental mulai down lah gitu loh Mbak. Cara mengatasi rasa insecure-mu itu gimana kalau dari kamu sendiri? Cara Kumpul sih sama teman. Aku juga belum nemu sih, tapi ya udah jalanin aja. Paling ya bilang ke pasangan, bersyukur aja. emang harus nangis dulu sih pasti. Sedih banget karena emang kadang tuh udah memupuk dari lama rasa percaya diri, kayak orang ya bukannya mau ngelihat orang lain juga sih, cuman kayak dia aja yang kayak gini masih bisa tetap pede, ngelihat artis ini tuh tetap pede, ngelihat temen ini tuh tetap pede, dia masih apa ya, intinya lebih banyak bersyukur gitulah. Jadi kayak masa cuma dikatain satu orang tuh langsung bikin kamu down, padahal kamu masih punya banyak teman, masih punya banyak orang-orang yang sayang sama kamu gitu. Waktu itu kan ya itulah dari fisik, jadi sebisa mungkin merawat diri, terus juga cari-cari informasi. Kayak aku kan dulu pernah insecure, malah karena tinggi aku insecure, terus aku cari-cari artis-artis, model-model yang tinggi itu tuh malah banyak yang sukses, banyak yang cantik. Karena kelebihan yang aku miliki, kenapa aku malah insecure gitu. Aku pakai baju-baju yang lebih besar, mungkin biar lebih ya udah kelihatannya lebih besar aja kayak gitu. Aku gitu sih caranya, tapi nggak tahu efektif atau enggak. Saya lebih searching di YouTube, lihat di YouTube. Apa bener sih kalau kayak atlet yang pendek kayak saya itu bisa benar-benar berprestasi? Ternyata ada. Dari itu saya mulai pelan-pelan bangkit lah, sedikit demi sedikit bangkit. Lebih ke mengontrol diri, memotivasi diri untuk mengerjakan sesuatu yang lebih bermanfaat, sehingga pencapaian yang saya targetkan bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Melihat kehidupan itu bukan yang di atas, tapi melihat itu dari yang bawah gitulah. Kalau sebenarnya cara kalau menurut dari aku sih yang pasti dekat sama pencipta lah. Itu sering-sering kali berdoa dan pasti nanti ada jalannya lah. Kasih pesan dong buat orang yang lagi insecure kayak kamu sekarang. Pesannya nggak usah insecure. Percayakan kemampuanmu, percaya pada dirimu, lakukan yang menjadi targetmu, dan teruslah berusaha dan berdoa agar apa yang kamu harapkan dapat dicapai sesuai target. Dan pasti semuanya itu tuh bisa dirubah kok. Kalau misalnya kamu merasa kamu itu kurang, Banyaklah bersyukur. Selalu pede dan bersyukur. Kamu pinter pun kalau nggak pede ya kamu nggak bisa kemana-mana. Semangat. Mau bilang bersyukur, aku juga belum bisa bersyukur, tapi harus bersyukur. Jadi untuk kalian yang mungkin merasa dari fase insecure, ya wajar buat insecure. Cuman jangan terlalu dipikirkan sampai bikin kamu itu mungkin sakit dan segala macam. Menerima apa adanya, apa yang kita miliki, dan selalu percayalah bahwa kamu itu punya Tuhan, dan Tuhanmu itu akan selalu melindungi kamu. Jangan pernah insecure ya, karena Tuhan itu menciptakan manusia itu udah sempurna. Jadi kita harus mensyukuri apa yang kita miliki. Jadi jangan pernah insecure atau harus percaya diri. Kalau sama perempuan kebanyakan insecure-nya sama insecure fisik sih biasanya. Kalau itu mending lebih baik percaya diri, karena biasanya insecure cantik itu juga relatif. Yang merasa dirimu fisik kamu jelek atau attitude kamu nggak baik atau kamu lagi di fase yang insecure, aku cuman mau bilang kalau orang lain tuh nggak berhak menilai kamu. Dia mau bilang jujur itu nggak apa-apa, cuman kayak kamu harus meyakinkan diri kalau aku tuh nggak butuh kejujuran kamu. Itu tuh nggak penting buat aku udah percaya diri, aku cantik, aku baik. Jadi tuh kamu nggak perlu menilai aku karena aku udah sadar apa kekurangan aku. Cari teman atau pasangan yang tepat sih menurut aku. Jadi kamu tuh dikelilingi orang-orang yang positif, jadi insecure kamu tuh nggak terlalu terlihat kayak gitu. Mereka kan bakal selalu ngasih positive vibes ke kamu.